Silahkan sebutkan nama. Assalamualaikum Bu Yang Eti, mohon ditanyakan. maaf, saya mau bertanya Bu. Baik, Mas Bima Bagus. Tadi sudah di Langsung absen ke atau materi belum? aja. Bukan Bu, tadi sudah di absen atau belum Bu? Oh ya sudah dari tadi. Saya belum absen Bu. Bima Bagus 0097. Tapi nanti juga ada kok, ada siapa Mas apa yang akan ngabsen. Oke. Berapa nomornya? 0097. 97. Oke. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Monggo silakan bisa bertanya. Permisi Mas, saya yang tujuan 035 mau tanya Mas. Iya, Mas. NPN Mas Ignatius. NPM-nya 0095 Bu. 95. Silakan pertanyaannya. Tadi yang bagian kedudukan dan fungsi ketahanan nasional yang bagian B fungsi itu loh Mas. Tadi ada kata-kata apa? Yang pemikiran yang berkotak-kotak. Itu maksudnya apa? Cara berpikir yang berkotak-kotak itu maksudnya gimana? Terima kasih. Oh. Baik, Mas. Pertanyaan saya tampung. Ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Saya Mas Ade Rizky Dwi, NPM 0105. 105 ya? Nggih, Bu. Tadi sempat disebutkan ada, kalau tidak salah, sistem ekonomi kerakyatan. Nah, itu maksudnya gimana? Terima kasih. Iya. Baik, Mas. Ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Saya Mas Ade mau bertanya. Baik, Mas Surya. Wahyu Surya Wisnugraha, NPM 0070. Mau bertanya tentang dalam ketahanan nasional, upaya Indonesia apa saja yang sudah diupayakan dalam mempertahankan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Baik, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal Effendi, NPM 0135. Ingin bertanya tentang materi pengaruh aspek sosial budaya. Tadi diterangkan kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia. Jadi saya ingin bertanya mengenai maksud dari faktor organobiologis manusia itu seperti apa? Terima kasih. Baik, Mas. Ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Permisi, saya Muhammad Khairul Umam, NPM 0128, mau bertanya. Iya, Mas Umam. Tadi di slide kedudukan dan fungsi ketahanan nasional, poin A, tertera landasan kondisional. Yang dimaksud itu apa? Sudah, terima kasih. Baik, Mas. Ada lagi, teman-teman? Langsung dijawab aja, monggo.
Mohon maaf Mas Rizky. Ya, Mas Ade. Tadi panjenengan bertanya sistem kerakyatan nggih? Sistem ekonomi kerakyatan kalau tidak Oh salah. nggih, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizky. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi secara mikro atau per kepala keluarga hingga masuk ke skala nasional. Itu Mas jawabannya. Oke, Bisa terima kasih. ditampung? Oh, Siap, baik. bisa, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Khairul Umam tentang pengertian landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah konstitusi dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Mohon maaf Mas Ade, itu tadi terteranya landasan konstitusional, bukan konstitusional. Konstitusional. Ya, Dicek dulu. Yang pemateri bisa ngecek. Baik. Ibu. Benar. Baik, Mas. Pertanyaan Mas Umam saya tampung dulu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Dicicil aja. Yang sudah bisa dijawab aja, Mas. Baik, Bu. Tidak harus urut, enggak apa-apa. Yang penting disebutkan, menjawab temannya yang namanya siapa. Gitu aja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Surya, yaitu upaya dalam ketahanan nasional apa saja yang dilakukan. Yang pertama, memperkuat keuangan pemerintah. Hal ini dilakukan oleh setiap negara di seluruh dunia agar bisa membuat negaranya sejahtera, sehingga mampu meningkatkan aspek untuk memperkuat ketahanan nasional yang dimiliki negara. Dua, upaya peningkatan rasa cinta
tanah air. Salah satu cara ini bisa dibilang dibutuhkan karena dengan meningkatkan rasa cinta tanah air di pemerintah maupun masyarakat akan memberikan dampak, akan membuat setiap warga berupaya untuk menjaga, meminimalisir, hingga mencegah berbagai ancaman dari luar maupun dalam negeri agar negara tercinta tetap aman. 3. Peningkatan jumlah personil dalam sistem pertahanan. Keempat, pembekalan mental hingga norma-norma di masyarakat Indonesia agar menjaga ketahanan nasional. 5. Mengelola berbagai anggaran pertahanan dengan baik. Bagaimana? Apa jawaban dari saya bisa diterima? Siap Mas Ade, bisa diterima. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizal, yaitu maksud dari organobiologis. Organobiologis itu sendiri mempunyai arti organ tubuh. Berarti organobiologis itu ada hubungannya dengan bagian-bagian tubuh seperti genetik atau keturunan, penyakit, atau kecelakaan yang menyebabkan gangguan pada otaknya. Jadi seperti contohnya gangguan jiwa. Mungkin itu. Gimana Mas Rizal? Siap, Mas Bigdaya bisa diterima. Mohon maaf Mas Umam. Ya, Mas. Tadi terjadi kesalahan penulisan. Yang benar adalah landasan konstitusional. Oh, kesalahan penulisan berarti. G. Iya, Mas. Mohon maaf Mas. Kalau Iya. pengertian landasan konstitusional adalah dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Iya, Mas, siap. Terima Kalau kasih. begitu yang menjadi landasan konstitusional di Indonesia apa? Iku yang tanya ya terima kasih padahal dia orang ngerti ya landasannya konstitusional itu apa? Undang-Undang Dasar 1945, Bu. Betul. Oke, pinter. Yo. Yuk, silakan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ignatius Juan. Ignatius, oke. Apa yang dimaksud cara berpikir berkotak-kotak? Pengertiannya adalah orang-orang yang berpikir dalam kotak adalah orang yang tidak pernah mau menerima ide-ide yang bermunculan di sekitarnya. Mereka selalu memandang ide-ide tersebut tidak akan bekerja. Bagaimana Mas Ignatius Juan? Apakah bisa diterima? GG Mas, makasih Mas.
Apakah ada pertanyaan yang belum saya jawab? Dan apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mas Ahmad Ade? Iya, Yang Bu. punyanya, sebentar. Wahyu Suryo sama Koirul sudah dijawab? Sudah semua, Bu. Sudah semua? Oke. Iya. Mungkin ada lagi, monggo yang lain. Monggo teman-teman. Sudah, deal? Oke, deal? Mungkin dari Bu Eti ada pertanyaan. Apa tadi, ketahanan ya? Oke, ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu kalau di Indonesia itu ketahanan kita itu berada di posisi silang ya. Kalau dilihat dari demografis, ya kan. Kemudian dilihat dari yang harus dipikirkan itu adalah dilihat dari demografis, ideologis, ekonomi, dan budaya. Nah, itu kita itu berada di persilangan. Nah, persilangan secara demografis, kita berada di bawah persimpangan antara negara yang berpenduduk padat di utara, itu adalah Cina, dan berpenduduk tipis, itu ada sedikit, itu adalah di Australia. Kemudian dari persimpangan ideologis kita berhadapan dengan ideologi liberalis dan satunya adalah komunis. Ekonomi sama, ekonomi liberal dan komunis, budaya juga begitu, budaya ketimuran dan budaya barat. Ya. Saya hanya satu pertanyaan, Mas, sebentar. Nah, satu aja, mudah-mudahan bisa ya, bisa saya kira, Ahmad Ade. Dalam rangka pembangunan seperti sekarang ini kan pembangunan di era globalisasi yang menuju milenial ya. Nah, karena itu perlu dipupuk dan dibina terus-menerus mengenai ketahanan nasional. Mengapa demikian? Baik, Bu. Terima kasih. Satu aja. Tampung dulu. Satu aja kok ditampung, ya dijawab. Ya, jadi dalam rangka pembangunan kita pembangunan adalah di era itu tadi, saudara termasuk generasi global, generasi apa? Milenial ya. Kalau saya generasi tua itu sudah jelas itu ya. Nah, karena itu mengapa kok kita harus memupuk terus-menerus ketahanan nasional? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu berada di persilangan. Baik dilihat dari demografis, ideologis, ekonomi, budaya. Nah, karena itu kita harus memupuk terus-menerus ketahanan nasional kita. Nah, itu mengapa? Butuh waktu berapa lama, Mas Ade? Mungkin 5 menit, Bu. Oke, Anda 5 menit, saya memberikan yang lain ya. Begini, mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi. Nah, saya aja yang bercerita. Oh, baik, Bu. Jadi memang luasnya, Anda tidak usah mendengarkan ya boleh, tapi jawab dulu itu ya. Jadi karena luasnya Indonesia itu, saudara, Anda adalah generasi penerus bangsa. Saudara adalah
generasi sebagai garda terdepan di dalam menjaga Indonesia. Saudara adalah yang melanjutkan pembangunan di kita, pembangunan dari segi kualitas maupun kuantitas di dalam segala sektor, itu sudah jelas. Hanya saja memang untuk masalah yang saudara-saudara kita di timur itu memang tidak sama saudara dengan kita. Nah, tidak samanya saya akan bercerita. Saya mentok itu adalah ke Maluku Utara. Ke Maluku Utara sudah bagus betul. Ya, jadi hampir sama dengan kita, cuma kelemahannya semuanya saudara. Kualitas saudara. Ya, jadi gak digepuk gitu ya ora mlaku gitu ya. Dan sukanya mereka itu mendiskreditkan kita yang ada di Jawa. Maaf, saya tidak tahu apakah di TI ini juga ada yang dari luar Pulau Jawa. Saya tahun 90, saudara, pernah ke Sulawesi Selatan, yang dulu masih namanya Ujung Pandang. Dulu Makassar, Ujung Pandang, sekarang balik lagi ke Makassar. Dan di sana yang jual itu orang Jawa, saudara. Nah, kemudian saya tahun berapa lupa, itu saya ke Maluku Utara. Jadi di Maluku itu pulaunya kecil begitu, saudara ya. Nah, saya ke Maluku Utara tapi tidak di Ternate, tidak, tetapi saya di Tidore. Jadi dari Ternate saya masih naik speed ya. Nah, naik speed saya pas ke sana itu pas pembakaran 1 gereja dan 4 rumah warga. Jadi masih mengepul, saudara. Dan di sana sebenarnya fisik daripada pendidikan itu bagus sekali. Jadi lembaga pendidikannya, sekolahnya itu bagus, saudara, dibanding dengan bangunan di kita. Tuh ya. Kemudian 10 rumah itu pasti ada masjid. Berarti kan bagus, mestinya iman dan takwa kita kuat. Tetapi sayang sekali generasi muda ini tidak fasilitas yang disediakan itu tidak dipakai. Jadi kalau pas ya tengok-tengok seperti itu, saudara. Waktunya sekolah ya tengok-tengok, waktunya sholat ya tengok-tengok itu ya. Dan generasi mudanya lebih suka cangkruk sampai malam hari. Saya batin ya, apa enggak sinau? Nah, itu saudara pertanyaan saya. Kemudian di sana itu terkenal kalau orang Jawa itu tukang santet. Karena apa? Orang Jawa itu hanya membawa buntelan tas, kemudian baju-baju dibunteli di tas itu, tapi nyampe di sana, baik itu yang saya katakan di Makassar ya, ataukah di Maluku, itu orang Jawa kalau pagi jualan pecel seperti itu. Ada yang ke pasar jualan berdagang itu ya. Nanti kalau siang dia jualan bakso. Sore dia jualan soto. Bahkan kalau malam hari diminta untuk mijet pun mau. Nah, itu akhirnya dia punya rumah tingkat, kemudian punya mobil. Nah, itu yang dikatakan mereka bahwa wong Jawa ki tukang santet. Teko nggawa tas tok bareng nyampe di sana dia punya segalanya. Bahkan yang di Makassar itu sampai 4 kali dia naik haji itu, saudara. Nah, inilah saudara, jadi seolah-olah terkenalnya orang Jawa tukang santet, wong Jawa tukang jajah. Nah, itu saudara. Dan kebetulan ada mahasiswa saya adalah guru-guru yang pada saat itu adalah ditempatkan di Papua, 23 guru. Akhirnya pulang, saudara. Kebetulan rumahnya ada yang di Pare, kemudian di daerah sekitar Pare, gitu ya, antara Pare Jombang.
Nah, di situ saudara, akhirnya dia cerita. Karena ya memang itu tadi, membangkitkan untuk menata diri untuk di sana itu sulit, saudara. Ya. Kemudian dapat cerita juga dari guru SMA Negeri 7. Nah, SMA Negeri 7 itu kalau nggak salah depannya makam pahlawan ya. 7 atau 8? 8. Dia dititipi pelajar, jadi dikirim dari pemerintahnya Papua, disebar di berbagai sekolah di Jawa. Tapi saudara, mandi aja masih diajari saudara. Sebab kebiasaan dia kungkum yang di sananya. Jadi satu bak itu ya dibuat mandi, dia jegur. Apakah mendino isu awan sore akhirnya dikuras. Gosok gigi juga harus diajari, saudara. Ya, inilah saudara ya, memang saudara kita adalah di sana. Nah, mengapa demikian? Karena kalau di Papua itu kan yang menjajah kan hanya Belanda. Tapi kalau Indonesia yang sebelah mana? Sebelah kiri itu mana? Sebelah barat ya. Sebelah barat itu kan banyak sekali yang menjajah kita itu. Saudagar-saudagar itu banyak saudara yang menjajah kita. Nah, sehingga apa? Dengan bertemu dengan bangsa lain, kita akhirnya kan bertukar pendapat dan sebagainya. Terutama di Jawa. Di Jawa itu yang jajah banyak sekali. Jepang itu ya, Portugis itu macam-macam saudara. Akhirnya apa? Membuka pikiran kita bagaimana kita bisa melepaskan diri dari penjajah-penjajah itu. Tapi kalau di Papua kan tidak, saudara. Justru dari kitalah yang akhirnya menolong saudara-saudara kita. Nah, itulah cerita yang sesungguhnya mengenai Papua. Sehingga harapan daripada adanya otonomi daerah itu sebenarnya agar daerah itu bangkit, gitu loh. Bangkit dari kualitas daripada warganya sendiri mestinya. Tapi nyata-nyatanya kalau disekolahkan itu tidak mau balik, saudara. Tidak mau balik itu, karena enak di Jawa itu. Ya, nah ini saya seringkali bicara dengan mereka-mereka yang dari Maluku, yang dari NTT, itu saya pesan mesti mahasiswanya. Saya pesan kalau sudah selesai jadi sarjana, pulanglah ke daerah saudara, bangun daerah saudara. Dan kalau belajar mengenai Jawa, jangan hanya belajar saja mengenai pendidikan, tetapi juga bisa belajar meningkatkan ekonomi. Nah, kemudian suatu misal saya beri contoh, karena saya punya mahasiswa, dia ini singkong, ada singkong, petela rambat itu ya, itu diolah dengan berbagai macam rasa. Ya, ada rasa coklat, ada rasa melon, ada rasa macam-macam saudara, dan itu dikirim ke luar negeri. Nah, itu kan dia. Karena apa? Banyak sekali tanah yang tandus katanya dia. Dia ngirim foto. Ini Bu, rumah mamak saya, ini rumah ini, macam-macam itu. Terus saya beritahu, itu tidak akan bisa subur kalau tidak ditanami. Nah, paling tidak kalau dengan singkong, kalau di Jawa dengan singkong nggak usah pakai air, itu sudah langsung tumbuh. Nah, nanti tumbuh kan akhirnya jadi hijau di sana. Makanya saya beritahu kalau ke Jawa itu jangan hanya sekolah formal, tetapi juga sekolah memanfaatkan apa yang ada di sini terus nanti dibangun ke sana. Itu pesan saya, saudara. Ya, jadi ya memang apa ya, memang luas sekali di Papua itu luas, saudara. Ya.
Jadi kalau misalkan dari Sulawesi, saya pernah bertemu dengan guru-guru yang kebetulan di sana itu ya. Itu butuh ke mana tadi ada Timika, ada macam-macam. Kalau dari Makassar ujung pandang itu sampai di sana itu kadang-kadang butuh 4-5 hari itu naik pesawat. Karena apa? Nunggu jawab itu sudah jelas, saudara. Satu hal lagi, saudara, yang miris saya juga nggak mau diceritani itu. Waktu itu ada pertemuan di mana ya, di Jakarta. Jadi sharing dari beberapa guru. Ini tangan saya sudah merinding gitu ya, karena saya mendengarkan dan langsung Zoom dengan gurunya itu dan melihat kondisinya. Ini saya ya juga mau nangis ya, mau apa itu ya, saudara ya. Ini karena saudara sudah besar ya. Tadi sudah saya katakan saudara sudah besar, sudah semester 5, karena itu karakter saudara harus betul-betul kuat, saudara. Saudara menjadi model daripada masyarakat ilmiah. Itu ya. Karena itu pola sikap, pola tindak, pola pikir itu harus betul-betul itu dijadikan teladan ya, saudara ya. Karena tidak semua saudara-saudara kita beruntung seperti saudara sampai kuliah tinggi. Karena itulah seringkali saya pesan kepada generasi muda, ayo Indonesia ini besok pelakunya adalah saudara-saudara semua. Mau dibawa kemana Indonesia tergantung daripada saudara. Besok saudara jadi orang tua, besok saudara jadi pemuka masyarakat, pemuka negara dan sebagainya. Karena itu semuanya tergantung daripada saudara. Nah, saya cerita, saudara, ini saya sudah mau nangis karena ya itu melihat kondisi seorang guru, saudara. Ya, seorang guru, saudara. Dia ditempatkan di sana walaupun sudah bersuami, tapi akhirnya ya suaminya dibunuh. Dan dia maaf, dia diperkosa dengan sehari sekian orang, coba saudara. Walaupun toh sudah dijaga oleh tentara, polisi, tetapi ya itu tadi, saudara. Nah, itu yang pertama. Pola pikir daripada mereka itu tiap hari kalau di Jawa, orang mau ke sawah itu pagi, orang mau jualan itu pagi, dia pasti memikirkan bahwa saya harus membawa uang lebih daripada yang harus saya jual. Karena apa? Untuk sekolah anak saya, untuk baju anak saya, untuk macam-macam lah, itu pikiran daripada orang tua. Tetapi orang tua di sana tidak, saudara. Tiap hari dia masuk ke hutan, dia cari sagu hanya untuk makan itu, hari itu. Dia nggak kepikiran saya harus lebih. Sehingga saya bisa membelikan buku untuk anak saya, baju untuk anak saya. Enggak, saudara. Karena itu cerita dari 23 guru yang Pare ke utara, itu namanya apa sih, saya sampai lupa. Rumahnya dia itu sudah ditulisi namanya penduduk di sana, saudara. Berarti kan siap-siap dia bisa dibunuh, bisa diusir, dan macam-macam, saudara. Karena itu sebelum dilakukan itu akhirnya dia pulang, saudara. Walaupun teman saya juga ada di sana juga berhasil, gitu ya. Jadi geografisnya kita memang tidak sama, saudara, satu dengan yang lainnya. Tapi yang jelas semuanya itu tergantung daripada kualitas daripada pendidikan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, jangan dikira negara tetangga kita tidak melirik Indonesia, jelas. Baik budaya, baik macam-macam, saudara. Ada yang saudara mungkin masih ingat atau tidak waktu kecil itu kalau melihat televisi kan mesti RCTI, oke, itu kan perahu apung. Nah, itu sudah dipraktekkan di Brunei, saudara. Di sana ada perahu apungnya. Bahkan dia lebih modern. Kalau Indonesia, perahu apung itu kan tidak disediakan fasilitas untuk ke kamar mandi dan sebagainya. Sehingga akhirnya lelenya itu ikannya gedut-gedut itu ya, karena dia makannya lele kuning. Nah, ngerti toh lele kuning itu apa? Nah,
Kalau di mana di Brunei itu kamar mandi dan maaf WC-nya itu ya seperti di darat begini, tapi dia mempunyai seperti tong di dalam air sehingga berapa hari sekali itu terus diambil, saudara. Jadi airnya bersih. Nah, kalau Indonesia kan enggak. Saya kan pernah berapa kali itu naik perahu di mana tuh Banjarmasin itu ya. RCTI oke, jadi ya saya belanja itu ya dengan kail gitu ya, dari perahu ke perahu gitu ya. Tapi setelah melihat ada lele kuning itu ya itu akhirnya nggak jadi dimakan, saudara. Nah itulah Indonesia. Jadi kualitas, saudara, yang harus kita betul-betul benahi itu, jangan kuantitas itu ya. Nah, kuantitas itu tidak akan menjamin segala sesuatunya. Tapi kalau kualitas diri kita masing-masing betul-betul, maka kita bisa membangun Indonesia ini menjadi lebih baik dari Sabang sampai Merauke. Tapi ingat saudara, sekali lagi saya pesan, semuanya mengenai Indonesia tergantung daripada saudara. Besok saudara sebagai orang tua, besok saudara yang pelakunya. Itu saudara, silahkan Mas Ahmad tadi, Anda jawab tadi. Dari saya cukup itu aja. Halo? Halo? Halo Bu. Ayo ndang. Baik. Halo, halo. Nggih, Bu. Kak, nah habis ini selesai, nggak ada pertanyaan lain toh? Ayo Mas Ade, satu pertanyaannya berarti tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Eti. Oke. Dengan memupuk rasa cinta tanah air kepada generasi bangsa, terutama kaum milenial, agar generasi milenial memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dari segi moral, intelektual, dan berwawasan. Generasi milenial sekarang cenderung melakukan pendekatan fungsional, yaitu ketika dinilai bermanfaat maka akan diambil. Contohnya seperti yang lagi tren terjadi di luar negeri akan mereka ikuti demi mencari kepuasan diri mereka sendiri, padahal itu belum tentu baik untuk dirinya, orang lain, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau itu dibiarkan akan melemahkan ketahanan nasional. Karena itu sebagai bangsa besar, generasi milenial harus dibekali pendekatan historikal atau sejarah. Contohnya seperti menempuh pendidikan Pancasila yang ada di mata kuliah agar mereka mempunyai wawasan dan pandangan mengenai perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan, mengetahui jati diri bangsa, dan oleh karena itu harus diingatkan kepada generasi milenial dalam membangun kekuatan bangsa yang optimal. Sudah? Sudah. Nah, yang terpenting itu adalah membangun karakter. Karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu mulai dari pola pikir. Pola pikir, pola sikap, pola tindak itu kita itu harus betul-betul mencerminkan daripada sila 1, 2, 3, 4 di setiap waktu di mana saja kita berada. Ini maaf, terus terang aja, waktu itu kita di Jerman, ya. Kebetulan kita memang ingin mengetahui bagaimana sih dari saudara-saudara kita yang kuliah di sana, teknik kebetulan. Teknik saudara yang kita lihat di sana itu. Nah, tapi setelah di sana, karakter Indonesianya ya hilang, saudara. Mandatenya luar negeri, saudara. Nah, ini kan aneh, saudara. Ya akhirnya pergaulannya ya seperti itu, saudara. Nah itu yang disayangkan adalah di situ. Karena itu yang pertama kali ketahanan nasional itu adalah ketahanan karakter. Jadi di mana saja, kapan saja dia berada, entah di Indonesia, entah
di luar negeri, entah di ujung sana, karakter Indonesia tetap. Jadi kita tidak terbius oleh situasi dan kondisi di suatu negara. Itu saudara. Ya, jadi karakternya apa saja kalau Pancasila? Banyak saudara. Ada religius, gitu ya. Kemudian ada kreatif, inovatif, gitu ya. Gotong royong, gitu ya, suka membaca. Nah, itu saudara banyak, ada 18 karakter yang harus ada di kita. Nah, itu sebenarnya saudara ya. Jadi karakter Indonesia ini yang harus kita pertahankan di dalam diri kita. Ada di mana sih karakter Pancasila? Ya ada di diri saudara, di diri Betty, di diri siapa saja. Apakah dia melaksanakan di sila 1? Ya monggo, itu terserah daripada diri masing-masing. Karena apapun yang kita lakukan, orang lain memang tidak tahu, saudara. Tapi Sang Pencipta itu yang akan tahu. Mulai dari pikiran, mulai dari hati, itu tahu. Itulah yang dasar daripada religius. Karena kalau kita betul-betul paham, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Seperti yang saya katakan tadi, manusia tidak tahu, iya, tapi yang tahu di atas. Ya, kalau sudah seperti itu, berarti mestinya kita mempunyai rasa takut melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Itu yang nomor 1 kalau di religius, saudara. Sehingga ketika saudara mau kuliah di luar negeri, entah di Korea, entah di Cina, gitu ya, entah di Jerman, entah di mana saja, kalau teknik itu biasanya di Jerman, saudara. Kemudian atau di Jepang, gitu ya. Itu biasanya teknik. Nah, kemudian kalau di Cina itu biasanya olahraga. Olahraganya memang dia dari kecil, saudara. Dari masih umur 5 tahun ya sudah dilatih sampai badannya itu seperti karet gitu loh. Bisa melar sana, melar sini itu ya saudara. Dan disiplin itu yang di Cina itu. Nah, itu saudara ya. Jadi kenapa sih dalam rangka globalisasi milenial ini sangat perlu dipupuk dan dibina terus-menerus ketahanan diri kita. Sehingga kalau kumpul menjadi ketahanan nasional. Jelas sebenarnya adalah untuk pembangunan nasional. Memperlancar pembangunan nasional. Kalau saudara memiliki kualitas pendidikan, berarti pembangunan kita lancar. Nah, kemudian setiap manusia mampu menghadapi, menanggulangi HNG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, baik dari diri kita sendiri, baik dari dalam negara Indonesia sendiri, maupun gangguan dari luar negeri. Sehingga pembangunan kita menjadi lancar. Nah, itu saudara. Kalau ketahanan nasional tangguh, maka jelas akan mendorong pembangunan nasional. Dan ketahanan diri kita, ketahanan nasional itu tidak terbatas oleh waktu. Terus kita bertahan, terus kita membentengi diri kita. Itu yang dikatakan ketahanan tidak dibatasi oleh kurun waktu. Nah, ada yang ingin ditanya, saudara? Berarti tinggal UAS ya? Halo? Iya, Bu. Nah, kalau gak ada yang jawab, aku ya bingung nunggu. Oh, ditinggal tidur nanti. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri sekian ya. Ingin bertanya. UASnya itu modelnya gimana maksudnya? Modelnya ya model UAS. Maksudnya? Ini gini, saya belum konfir sama offline atau Prodi TI, tapi kalau dari beberapa prodi, berarti memang sudah bertanya, tapi belum ada edaran resmi, begitu. Mereka hanya kategorinya kalau jumlahnya besar Bu, itu online.
Nah, besarnya seberapa? Saya tanya begitu. Minimal berapa? Saya bilang begitu. Belum ada, Bu. Cuma jadwalnya kalau minggu depan itu minggu tenang, baru nanti UASnya dimulai tanggal 3. Ya, jadi yang PJM atau ketua tingkat, coba Anda juga bertanya kepada di prodi. Itu ya yang pertama. Kedua, saudara, yang harus diingat, ini pengalaman yang kemarin karena serba online ya, ada beberapa teman yang saudara ternyata itu tidak masuk di dalam presensi. Nah, saya tanya, dia juga nanya, loh Bu, saya kan ikut kuliah Ibu. Terus kok saya lah namamu nggak ada. Nah, ternyata setelah saya urus, ternyata tidak mengumpulkan syarat-syarat. Misalkan mengenai KRS-an, nah saya kan nggak ngerti, nggak kena perkara KRS. Yang ngerti kan saudara, apa yang diumumkan oleh prodi, nah itu saudara lakukan. Sehingga mengumpulkan KRS saja tidak, lah itu kan bingung saya. Nah, saya nggak ngerti, sebagai dosen saya nggak ngerti harus ada syarat mengumpulkan KRS, terus mengumpulkan apa-apa begitu, gitu loh saudara ya. Jadi penuhi dulu syaratnya, apa untuk mengikuti UAS. Oke? Bu, terima kasih. Ya, ada lagi? Saya mau tanya, saya belum absen. Nah, kenapa belum absen? Iya, Bu. Masih ke belakang, Bu. Oh, tak pikir ke depan. Semua alasannya ke belakang. Iya, Bu. Nomor NPM-nya berapa? 0101. 0101 ya. Oke. Ntar dulu. 101 Muhammad Agung Wibowo. Oke, Bu. Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya. Bu, saya tadi juga belum absen. Lah nyapo. Tadi sempat masuk sebelum presentasi tapi sudah Ya? mau mulai, Bu. Iya, Tadi masuknya sebelum presentasi tapi sudah waktunya mulai presentasi, Bu. Kira iso. Mesti saya beri waktu kok mesti di situ. Tadi hampir lebih dari 10 menit gitu. Saya ngabsennya itu dari jam 1 sebelum jam 1 sampai lebih dari 10 menit, jam 1 lebih 10. Jadi begini saudara ya. Saya tidak tahu, tapi yang jelas seperti Betty gitu ya. Betty itu kan PNS. Jam 8 Betty upacara tiap hari Senin itu. Maka setengah 8 Betty harus sudah masuk gitu ya. Masuk di Zoom-nya itu. Sebab kalau tidak seluruh Jawa Timur itu melakukan Zoom. Nah, kalau enggak ditolak akhirnya saudara. Dan saya enggak akan bisa presensi gitu loh ya. Enggak bisa masuk gitu loh ya. Karena itu monggo gitu ya. Anda presensi dulu baru untuk kebelet ke depan. Nah, itu baru memberitahu gitu loh ya. Kalau bisa ini dulu gitu ya. Oke, Agung Wibowo sudah. Ya, Bu. Saya Bu Wahyu Suryavis Nugraha 0070, Bu. 070 Wahyu. Itu sudah tadi. Tak apa Ya, Mas Wahyu? Tadi kan saya tanya, Bu. Ya. Tapi belum absen gitu. Tanya otomatis sudah saya masuk nih. Oke. Apa lagi? Bil? Mana suaranya teknik? Deal. Oke. Sampai. Mohon maaf, Bu. Belum menutup presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betty juga akan menutup perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat kepada saudara semua. Tadi sudah saya sampaikan, apapun itu, dimanapun itu adalah karakter yang nomor 1. Apakah saudara besok itu bekerja di lingkungan sendiri, dalam arti berbisnis sendiri, ataukah bekerja di satu lembaga, institusi
itu yang nomor 1 karakter, saudara. Ya, kalau yang lain-lainnya itu nomor 2, tapi yang jelas itu adalah karakter. Dan karakter itu tercermin ketika saudara berkomunikasi. Sehingga dengan komunikasi kita akan tahu. Itu ya saudara ya. Kemudian yang ketiga adalah ingat bahwa lamaran yang saudara lakukan itu adalah lamaran pekerjaan, bukan lamaran uang. Karena itu jangan diharap gajinya pasti besar, tidak. Gaji itu mengikuti saudara. Itu semester 5, habis ini saudara ingat juga saudara KKN. Ingat saudara KKN di suatu daerah, maka yang saudara pahami dulu adalah aturan-aturan di daerah itu. Kemudian jaga sikap. Itu ya, jaga sikap itu sudah jelas saudara. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu beruntung, saudara beruntung kuliah sampai sekian. Saudara adalah model daripada masyarakat ilmiah karena itu yang disekolahkan tidak ijazah saudara. Tapi pola pikir, pola sikap, pola tindak itu yang disekolahkan. Ya, jadi karena itu di mana saja, kapan saja saudara berada, maka tunjukkanlah bahwa saudara adalah masyarakat ilmiah dari pola pikir, pola sikap, pola tindak disekolahkan. Nah, itu ya saudara ya, disekolahkan tuh dididikkan, dibina dan sebagainya. Tuh saudara, kita akhiri sekian, ketemu waktunya UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, kerjasamanya dengan Bu Eti selama ini. Sama-sama Bu.